Hadisnya man salakat thariqan yaltamisu bihi ilman sahadallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa orang yang niat dari rumahnya berjalan mau menuntut ilmu, maka setiap langkahnya akan diberi kemudahan oleh Allah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis lain menyatakan innahu la yastaghfirullah lil alami man fis sama wa man fil ardh hatta khitani bil bahri. Makhluk-makhluk Allah yang melata di atas permukaan dunia ini seperti semut, kalajengking, apalagi ayam, ular, semuanya beristighfar memohon ampun untuk orang yang hadir di majlis taklim. Termasuk burung yang terbang di angkasa, kelelawar, kampret, dodot, apalagi itu makhluk Tuhan yang terbang, capung, ya, dan termasuk makhluk-makhluk Allah yang ada di lautan, di dasar-dasarnya, semuanya dia astaghfirullah lil adami man fis sama hatta khitani bil bahri. Dia beristighfar memohonkan ampun, ya Allah ampuni orang-orang yang hadir di majlis-majlis taklim. Jadi mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang didoakan oleh makhluk Allah selain manusia, karena dia beristighfar. Termasuk tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan juga itu beristighfar kepada Allah. Hadis yang lain menyatakan orang yang niatnya ngaji tidak ada maksud lain, bukan karena ingin dipandang-pandang orang lain nih rajin ngaji, bukan karena pengen dilihat orang, tapi semata-mata hanya karena Allah, maka ketika dia hadir di majlis taklim, dia akan memperoleh pahala haji. Pahala haji, masya Allah. Enak gak tuh? Cuma nongkrong-nongkrong di majlis taklim, cuma dengerin ustadznya yang nyampaikan materinya, ya. Jangan banyak ngobrol atau orientasi pemikiran kita mikirin yang lain, tapi duduk di majlis taklim pikirannya ada di pasar, pikirannya ada di tukang cabe, ya. Ya seperti saya tadi konsentrasi, ya hujan, papa biji nggak keangkat tuh, ya kan, berarti terganggu konsentrasi. Tapi saya pikir ntar juga berhenti hujannya, bentar lagi matahari bersinar lagi. Harapan kita begitu, karena ketika malam tiba besok pasti akan matahari terbit. Yang repot apabila nanti matahari panjang terbitnya malam kagak siang-siang. Orang udah bangun tidur, udah menerusin. Lah ini masih malam-malam juga, padahal udah jam 9 malam, udah 9 pagi, udah jam 12 pagi, udah siang, kok masih malam-malam juga. Itu tanda-tanda mau kiamat. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita nggak pernah nemuin tuh, ya Bu ya, karena dahsyatnya seperti apa yang disampaikan oleh Allah dalam beberapa firman-Nya dalam surat Al-Zalzalah. Apa namanya? Al-Zalzalah, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa akhrajatil ardu itu dikeluarkan bumi, perut semuanya yang ada di dalam bumi. Semuanya dikeluarkan, orang-orang yang mati sejak zaman Adam dikeluarkan semua. Ada apa ini? Sementara yang masih hidup pada saat itu menyaksikan, ada apa ini? Ada apa ini? Hari itulah disebut dengan hari kiamat, iya kan? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bu, saat ini pengajian kita ini, taklim kita udah bertahun-tahun ya, baru nyampe seputar haji. Ternyata haji udah selesai, pelaksanaan ibadah haji, dan gelombang pertama pun sekarang sudah mulai dikembalikan ke Indonesia. Kemarin gelombang pertama mulai hari apa tuh? Hari Minggu ya, tanggal 21. Hari apa tanggal 21? Ayo. Tanggal 21 hari apa kemarin? Itu kloter pertama yang gelombang pertama.
mulai diberangkatkan ke Indonesia. Artinya apa? Dia sudah selesai melaksanakan rutinitas pelaksanaan ibadah haji. Nah sekarang mau terus dah nih, dipulangkan terus tiap hari sampai nanti berakhir musim haji. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pernah saya sampaikan dalam satu kisah yang mungkin barangkali ibu-ibu kemarin ini yang di Majelis Taklim Al-Mansuriyah pernah saya sampaikan, namun belum lengkap. Kenapa? Menyampaikan sebuah kisah cerita doang. Namun ternyata ada dalam sebuah kitab khusus yang bernama apa? Kitabnya An-Nawadir karya Syekh Shihabuddin Ahmad Ibnu Salamah Al-Qulyubi. Dikisahkan seorang ulama sufi namanya Abdullah bin Mubarak. Satu ketika selesai melaksanakan rutinitas ibadah haji, dia berdiam diri di Masjidil Haram Mekah. Dia sholat 2 rakaat, selesai sholat dia tertidur dalam sholatnya. Artinya apa? Selesai sholat gigir tidur. Dia mohon kepada Allah, ya Allah, saya pengen tahu, ya kan? Lah lagi tidur itu dia mimpi. Lah tidur yang tidur bari duduk, bari apa namanya itu? Duduk begini bu, mimpi. Mimpinya apa? Mimpi 2 malaikat turun dari langit dan salah satu di antara sedang berdialog, bercerita. Malaikat yang satu tanya malaikat yang lain, berapa banyak orang yang pergi haji tahun ini? Kata malaikat yang satu, 600.000. Kata malaikat satu lagi nanya, berapa banyak yang diterima hajinya? Kata malaikat yang satu lagi ngomong, nggak ada satupun. Nah, ketika mendengar itu, Abdullah Al-Mubarak ini menangis dalam mimpinya. Ya Allah, kesian amat orang datang dari berbagai macam penjuru dunia, dari belahan dunia manapun, ya kan, berangkat haji. Ada yang berjalan kaki dengan penuh kepanasan di padang pasir yang gersang dan tandus. Kalau begitu sia-sia ke mereka. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai pesawat. Kan kalau negara-negara terdekat mah dia nggak pakai pesawat loh, ya. Ada yang cuma dari sini sampai ke Surabaya. Model siapa? Dari Dubai anak saya itu namanya kembaran Ahmed. Dia naik bus katanya Pak. Sehari semalam doang katanya Pak. Sampai ke Mekah. Naik bus, ya, karena dekat dari Dubai naik pesawat, naik bus ke Mekah, dekat katanya. Dia nggak pakai pesawat dari situ mah. Kata anak saya itu, karena anak saya pernah kerja di sana. Yang kembarannya Ahmed, kenal ya, tahu ya Ahmed kembarannya ya. Begitu. Sekarang udah kerja di PDAM Bu Haji. Ini karena bertanya saya jawab dah. Lanjut, ya. Lanjut. Lanjut ya Bu ya. Kita lanjut. Nah ceritanya dalam mimpinya itu seorang ulama namanya Syekh Abdullah Al-Mubarak. Syekh Abdullah Al-Mubarak dalam mimpinya itu dia nangis. Ya Allah, kasihan amat ya, orang-orang dari belahan dunia manapun datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ada yang lewat darat, lewat laut, lewat udara. Sia-siakah mereka? Nangis dia, termasuk dia kan yang melaksanakan haji pada saat itu. Akhirnya sambil mendengar percakapan 2 malaikat itu, tapi ada katanya orang yang belum sempat berangkat haji tapi hajinya makbul, hajinya mabrur, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara dia tuh yang 600.000 orang itu hajinya diterima. Mau tahu kisahnya itu? Ini baru permulaan nih. Mau tahu ya Bu ya? Syekh Abdullah, seorang ulama Al-Mubarak yang mimpi tertidur begitu, dia bilang ada yang diterima
hajinya walaupun dia kagak berangkat haji. Namanya siapa? Tukang sol sepatu, namanya Ali Al-Muwaffaq. Ali Al-Muwaffaq. Nah, di mana tuh orang tinggalnya? Katanya di kota Damaskus, Syria. Kalau Damaskus itu gara-gara dia tuh, ya, orang yang berangkat haji sebanyak 600.000 zaman itu ya, bisa diterima oleh Allah gara-gara dia. Padahal dia kagak berangkat haji, dia dapat gelar haji makbul mabrur. Kata malaikat yang satu, kok bisa begitu? Itu kehendak Allah. Akhirnya begitu selesai rutinitas pelaksanaan ibadah haji, Syekh Abdullah Al-Mubarak ini nggak mau pulang, Bu. Dia nggak pulang ke negaranya, dia pengen menyelidiki, pengen ke daerah Damaskus sesuai dengan pembicaraan malaikat tadi, pengen tahu apa sebabnya sih dia kagak berangkat haji, tapi dia hajinya diterima oleh Allah, hajinya makbul mabrur. Apa sih sebabnya? Padahal dia nggak berangkat haji. Yang haji 600.000 orang bisa diterima hajinya, jadi makbul hajinya gara-gara dia tuh. Akhirnya dia pengen tahu, orang-orang pulang ke negaranya, dia mau nggak pulang. Seorang ulama ini, namanya siapa tadi? Syekh Abdullah Al-Mubarak. Ya, dia pulang pergi ke negara yang ditunjuk oleh malaikat tadi yang sedang berbincang-bincang, katanya orang Damaskus, tukang sol sepatu, namanya Ali Al-Muwaffaq. Ali Al-Muwaffaq. Kalau yang syekhnya namanya Syekh Abdullah Al-Mubarak, menceritakan tentang seorang tukang sol sepatu namanya Ali Al-Muwaffaq. Nanti ibu supaya bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Akhirnya apa? Sesuai dengan petunjuk, dia datengin sampai di kota Damaskus, Syria. Cerita ini supaya nggak kelamaan. Dia apa namanya? Dia tanya-tanya, di mana ya tukang sol sepatu yang namanya Ali Al-Muwaffaq? Nah, kalau daerah Syria sana masih gurun pasir, nggak kayak kita begini. Ya, dia cari, ada yang nunjukin, sono Pak, ada Pak, di pinggir kota katanya dia. Sol sepatu, alat ngesolnya dia, mangkalnya di pinggiran kota. Dia datengin, dia assalamualaikum, seperti biasa ketemu. Anda yang bernama Ali Al-Muwaffaq? Betul Tuan. Ada apa? Apa ada yang bisa saya bantu? Masuk zaman nih, kali mengesol apa Tuan? Kan begitu. Oh tidak, saya ingin bertanya, Anda kok bisa mendapat nilai pahala haji, ya, dapat menilai haji mabrur, padahal itu nggak berangkat haji kan? Nggak berangkat saya. Kenapa bisa begitu? Lah saya nggak tahu. Dia nggak tahu. Dia sendiri nggak tahu. Kenapa bisa begitu? Loh, saya sendiri saya nggak tahu. Apa sih sebenarnya kegiatan ente selain tukang sol sepatu ini? Sehari-hari ente, saya sehari-hari dalam sepatu. Boleh ceritakan lah gimana sih, gimana? Pengen tahu. Akhirnya ceritakan, memang saya dari ngesol sepatu ini udah ngumpulin duit berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akhirnya dapatlah uang itu 350 dirham. Kalau dirham sekarang berapa ya? Saya kurang tahu. Dapat 350 dirham. Saya niat mau berangkat haji, tapi ketika itu istri saya sedang hamil tua. Ya, hamilnya udah mulai tua. Kemudian istri saya itu lagi hamil itu, dia minta ini, Bang, ini ada masakan enak banget ini Bang, luar biasa, sampai ke hidung, sampai ke jiwa rasanya, ini masakannya enak banget, nikmat banget ini Bang, tolong lah Bang minta sedikit. Orang kalau hamil kan begitu, ada Bang ya, ini ya kan, ibu-ibu perempuan ngerasain deh ya,
kalau lagi hamil, tolong dah bang, akhirnya dicari sumber bau olahan itu. Begitu dia sampai di sana, ternyata ada di sebuah gubuk tua, udah mereot di gubuknya. Ternyata di situ ada anaknya. Dan begitu sampai, Bu, bolehkah saya minta dagingnya, semurnya sedikit saja buat istri saya yang lagi hamil, Bu, lagi ngidam, sedikit aja. Diem baik tuh nenek-nenek tuh. Tolong Bu, sedikit aja Bu. Kalau perlu saya bayarin apa Bu, berapa duit kek? Istri saya lagi ngidam. Orang kalau lagi ngidam nggak angkop deh. Ya kan? Yang kagak diminta ada. Tuh, ini enggak? Ada yang pengen minta pelek becak ya? Ada orang ngidam. Yang kagak. Ya, tapi saya mah nggak ngerasain, ibu-ibu yang ngerasain. Singkat cerita, nggak dikasih sama nenek-nenek itu. Nenek-nenek itu nggak ngasih. Sambil sesungguhkan nangis, nenek-nenek cerita, daging ini halal buat kami, haram buat Tuhan. Loh, kok bisa begitu, Nek? Kan kita sama-sama muslim, nenek kan muslim. Kok ada makanan yang halal buat nenek, haram buat kami? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa bisa begitu, Nek? Kan sama-sama muslim. Ceritanya begini, bagi kami ini halal karena kami sudah beberapa hari ini kelaparan, tidak makan. Akhirnya kami melihat keledai mati, kemudian saya sempok dagingnya, saya olah, saya masak, saya bikin semur buat makan anak-anak saya. Sambil cerita, sambil nangis. Makanya itulah halal buat kami, haram buat Tuhan. Mendengar cerita itu, ya kan, Abdullah Al-Mubarak ini nangis juga ketika itu. Begitu nangis, itu si apa tuh, siapa si tukang sol sepatu namanya, Ali Al-Muwaffaq, mendengar cerita nenek-nenek itu, dia pulang ke rumah, diceritakanlah hal ikhwal itu kepada istrinya. Istrinya di rumah menangis, kemudian istrinya beli makanan, terus dia ngolah makanan semur daging asli, dia beli, dia bagilah nenek-nenek itu dia makanan. Kemudian uang 350 real, niat dia mau berangkat haji, dia kasih nenek-nenek tua itu. Dan Nek, ini saya kasih uang buat modal usaha, silakan usaha apa aja Nek, mudah-mudahan supaya nenek besok kagak kelaparan lagi. Nah, gara-gara itu dulu Ali Al-Muwaffaq, Abdullah Al-Mubarak itu nangis. Dia baru tahu cerita seperti itu. Ini dikisahkan dalam kitab khusus, namanya tadi sudah saya sampaikan kepada ibu-ibu, namanya kitabnya apa Bu? An-Nawadir, karya Syekh Shihabuddin Ahmad bin Salama Al-Qulyubi. Kitabnya tuh, jadi bukan ngarang saya, ya kan, karena ada kitabnya. Jadi, kitabnya An-Nawadir, kalau boleh tulis, karya Syekh Shihabuddin Ahmad Ibnu Salama Al-Qulyubi. Jadi bukan ngarang, karena memang ada kitabnya. Di dalam kitab itulah kita tahu kisah ceritanya orang yang kagak berangkat haji, ketika uang hajinya dikasih orang lain supaya untuk kehidupan usahanya dan nenek-nenek itu tidak kelaparan lagi, itu lebih bagus daripada orang yang haji sebanyak berapa tuh? 600.000 orang. Dia nggak berangkat haji, tapi dia dapat pahala haji mabrur, makbul, mabrurah, diterima oleh Allah, ya kan? Gara-gara dia yang 600.000 orang yang berangkat haji capek-capek dari negara-negara lain semua diterima hajinya. Apa hikmah yang bisa kita ambil, Bu? Apa? Ayo.
Ternyata ketika kita berbagi itu lebih disukai oleh Allah. Nabi Musa pernah saya cerita, Nabi Musa nabi yang paling rewel. Dalam Al-Quran namanya disebut sebanyak 136. Riwayat lain bilang 125. Ya pernah ya ini ya saya sampaikan ya waktu ziarah kemana tuh kita dulu? Banten ya. 136 dalam riwayat lain, ada yang bilang 125, yang jelas namanya banyak banget disebut di Al-Quran. Bahkan dia nabi itu Musa tergolong nabi yang apa namanya ulul azmi, yang mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi, dan masuk juga kategori nabi yang kalimullah. Kalimullah, nabi yang bisa berkata-kata Allah, nabi yang langsung mendapat wahyu tanpa melalui malaikat Jibril. Hebat ya Nabi Musa ini, Masya Allah. Nah satu ketika Nabi Musa tanya, ya Allah, yang udah bisa kayak ngobrol begitu sama Allah, manakah ibadahku yang kau sukai ya Allah? Apakah sholatku? Apa kata Allah? Bukan, sholatmu hanya untukmu, karena dengan sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada orang yang sholat juga tapi tidak mencegah perbuatan keji dan munkar, masih mau berbuat salah, masih mau berbohong, masih mau ngomong lain sebagainya, sholatnya kagak bener. Ya kan, kelas kita ini Allahu Akbar, ya wah jemuran gua tadi belum keangkat hujan nih. Nah, mikir ke sono, ya. Bukan khusyuk membaca bacaan dalam sholat. Akui aja itu, berarti sholat kita harus dibenerin lagi. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi sholat perbuatan keji dilakukan, perbuatan yang munkar masih dilakukan, berarti logikanya sholat masih kagak benar. Sholatnya cuma jungking doang. Paham Bu? Yang kedua, kalau begitu apakah zikirku ya Allah? Bukan, zikirmu itu untukmu hai Musa, karena dengan zikir membuat hatimu menjadi tenang. Ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati menjadi tenang, jiwa menjadi lapang. Tuh. Kalau begitu apa puasaku ya Allah? Bukan. Puasamu hanya untukmu, dengan puasa kau mengekang hawa nafsumu. Lalu kalau begitu, Allah Nabi Musa mereka nanya lagi, kalau gitu apa yang kau senangi ya Allah? Ibadahku ketika kau bersedekah, ketika kau memberi kepada orang lain, aku ada di sisimu. Tuh makanya banyakin memberi Bu. Ya Ustadz sering diberi nggak apa, beli apa kek ya. Namanya memberi, karena itu lebih dicintai oleh Allah, ya kan? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kembali kepada pelajaran ya, kisahnya udah nyambung ya Bu ya. Yang penting kita ambil hikmahnya. Ternyata orang bisa dapat haji, dapat nilai pahala haji makbul dan mabrur walaupun tidak berangkat haji, karena tadi itu ya Bu ya. Kan Ibu udah banyak tahu, kita nggak berangkat haji, tapi kita tiap hari bisa mendapat pahala haji kalau kita mau melaksanakannya. Mana? Selesai sholat subuh jangan buru-buru, ya kan? Selesai sholat subuh jangan buru-buru meninggalkan tempat sholat, nunggu waktu sholat isyraq. Sholat isyraq itu sholat kalau sekarang jam 5:58, kalau jam 6 kurang ya. Siapa orang yang selesai melakukan ibadah sholat subuh, kemudian dia berdiam diri, zikir, dia baca Quran di tempat itu juga, di tempat ruangan dia, tempat sholat dia. Kalau di masjid kan sholatnya di sono, baca Quran di tengah-tengah, di pojokan dan sebagainya. Tapi ketika waktu isyraq tiba, dia sholat 2 rakaat, maka dia dapat pahala haji dan umroh secara sempurna. Man goda di rumah juga bisa. Kira-kira jam 6
kurang 2 menit atau jam. Ibu-ibu di rumah punya jam itu nggak? Coba kalau yang bangku mah. Ya, karena waktu suka berubah Bu. Sekarang ada yang jam 6 lewat 2 menit. Nah, berubah terus itu waktu tiap harinya. Karena tergantung perputaran. Enggak, masuk Bu, karena ibu masuk sekitar rumah itu kan. Enggak apa-apa di rumah ibu ya. Sholatnya di situ, baca Quran di sini di bangku supaya enak sambil minum. Yang kagak boleh, ibu keluar dari rumah ke warung belanja nasi uduk atau beli sayuran, pulang lagi. Nah itu, paham ya? Paham ya? Yang penting masih menetap di rumah itu. Nggak keluar dari masjid, nggak begitu keluar mah ya beda. Apa tuh? Boleh aja, yang penting mau baca. Selanjutnya ngapain? Sambil nungguin waktu. Zikir. Jangan begawe. Masih itu di situnya yazkurullah, ya kan, berzikir kepada Allah. Zikir itu masuk baca Quran, zikir. Begitu teng waktu isyraq masuk. Abu Haji mah mampu sebenarnya, beli aja jam yang ada waktu itunya. Nah, ini tandanya isyraq. Kita sholat ya. Bisa. Kemarin masjid ada jam 9, jam 6 lewat 2, 3. Udah masuk nih waktu isyraq. Kemarin saya tandain jam yang lalu waktu zaman saya. Sekarang jam saya dipindahin ke luar, kelihatan di masjidnya. Jam yang lain ganti yang baru oleh ketua sekarang, lebih bagus lagi. Ya Bu. Surahnya, bacaannya. Boleh kuliah, boleh. Ibu yang hafal aja, jangan yang ngambil surah yang kagak hafal. Usolli sunnatal isyraq rak'ataini. Ya. Usolli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah, setelah itu bagaimana? Baru kalau ibu terusin mah dengan sholat duha. Pendapat ulama ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan suruh juga masuk duha, ada yang mengatakan suruh juga duha sama dengan duha, tapi yang lebih masyhur suruk maya suruk, selesai suruk baru duha, atau suruk itu bisa waktu batas awal waktu duha. Enggak perselisihan. Yang penting mengerjakannya. Bu, perhatikan. Yang penting mengerjakannya. Itu waktu suruk dapat pahala seperti itu. Apakah duha sama? Waktu sholat duha juga sama, dapat pahala haji dan Yang penting yang di pagi hari. Kalau yang siang-siang hadisnya saya belum tahu, apalagi udah orda. Ya. Ibu terserah. 8 rakaat waktu semuanya itu. 2 ya kayaknya. Kalau waktu isyraq mah cuma 2 ya, 2 rakaat doang. Yang ditanya apa? Duha. Isyraq 2 rakaat, karena hadisnya begini lengkapnya nih. Man sholatal goda fi jamaah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah? Summa qa'ada, kemudian dia duduk berzikir selesai sholat, selesai wirid yang biasa dah yang ibu lakukan. Yazkurullah, dia berzikir kepada Allah di tempat duduknya itu, tempat sholatnya, atau dia baca Quran, ya kan? Pas sholat rakaatain, kemudian setelah waktu surut dinyatakan masuk, dia sholat 2 rakaat. Karena kahajin wa umratin, maka dia dapat pahala haji dan pahala umroh. Rasulullah bersabda, tamatin, sempurna. Ya Bu ya. Tapi yang jadi masalah, apakah dikerjakan apa tidak? Padahal ini ulangan, udah pernah disampaikan beberapa pengajian bulan yang lalu.
Ah? Nah iya, makanya dikerjain. Sah. Korban sama. Yang korban pakai duit di Masjid Jami Darussalam harganya kemarin 3.300.000, termasuk saya ngasih duit aja nggak mau pusing ya, nggak nyari kambing, nggak nyari apa. Saya serahin nih 3.300.000 kepada panitia. Ya saya terima beres, udah termasuk apa-apa yang tinggal terserah. Pokoknya mau beli plastik apa mau ambil dari situ terserah. Saya udah nggak mau tahu, pokoknya saya serahkan segitu. Ijab kabulnya begitu, yang terima pun saya terima korban bapak dan ibu. Nah, karena dikumpulkan tuh, begitu dapat 7 orang diberikan sapi. Iya. Kemarin sapi sini berapa? 3 di Darussalam, alhamdulillah 7. Kambingnya 14. Sini kambingnya berapa? Alhamdulillah. Yang penting orang kampung sini pada makan daging semua deh ya. Pada makan daging semua, makan daging boleh. Orang kaya boleh, orang miskin boleh, semuanya boleh. Kalau dia mau makan, tapi jangan banyak-banyak yang darah tinggi ya. Nah. Ibu yang dirahmati Allah, kan udah pernah saya sampaikan, ibu mau tidur aja bisa dapat pahala haji dan umroh kalau mau ngerjainnya. Kerjain nggak? Kerjain ya. Ingat itu ya. Yang pertama baca kulhu 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Yang kedua selawat 3 kali sama dengan para nabi semuanya, bukan nabi kita Muhammad saja tapi nabi-nabi terdahulu juga memberikan syafaat pertolongan. Terus yang ketiga baca istighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tambahin lagi boleh, min jamihil ma'asi wa junub la haula wala quwwata illa billah 3 kali ya. Nah setelah terakhir yang keempat apa tasbihnya? Tiga kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ternyata inti daripada pelaksanaan ibadah haji itu tuh, intinya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci engkau ya Allah, walhamdulillah segala puji bagimu ya Allah, wala ilaha illallah wallahu akbar, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, Allah ya Tuhan yang maha besar. Tuh intinya orang pergi haji. Coba sampai di Jeddah talbiyah, orang umroh labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus sampai ke Mekah dari Jeddah tuh. Intinya orang haji subhanallah mengesahkan Allah. Ibu bisa dapat pahala haji di rumah mau tidur kalau mau. Dari mana hadisnya ini? Dari Siti Aisyah. Istri Aisyah itu siapa? Istri Aisyah itu adalah istri Rasulullah yang gadis, anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jelas Bu ya? Bu, kita lanjut. Minum dulu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita lanjut dengan materi pelajaran kita. Itu tadi yang saya sampaikan, ada kisah-kisah bahwa demikian besar pahala yang bisa kita dapat kalau kita mau mengerjakannya. Kemudian Ibu, ini seputar Ka'bah, banyak orang yang masih belum tahu. Kemarin masalah haji kami anggap selesai dah, Ibu ya, karena diantaranya masih banyak yang belum haji maupun umroh. Sehingga kalau saya ceritakan terlalu panjang juga rangkaiannya, ibu-ibu ya cuman kayak dengerin. Bagaimana Bu? Dia nonton di YouTube.
Ada sekelompok. Lihatnya di mana? Di YouTube. Itu bagaimana? Iya, bagaimana itu? Apa benar gitu? Apa benar apa enggak? Kalau di YouTube-nya mah benar ya. Di YouTube-nya benar. Apakah memang kenyataannya seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Apakah memang itu hanya gambaran-gambaran saja ataukah memang nyata? Karena orang yang pergi haji pakai uang yang haram saja, ya, pakai uang yang haram saja. Ketika jamaah haji itu ngomong labbaik Allahumma labbaik, apa kata malaikat jawab? La syadaik, aku menyaksikan kamu tidak labbaik, katanya. La syadaik, aku menyaksikan uangmu didapat dari yang tidak Allah ridho, orang uang haram. Makanya banyak kejadian-kejadian aneh bagi orang yang itu, apalagi yang berangkat hajinya langsung tanpa diiringi, dibekali dengan ilmu manasik haji. Ini berbahaya. Baik orang umrah maupun haji harus dibekali ilmunya. Kita mau sholat ada ilmunya enggak? Ada. Berdiri takbir, baca apa? Terus baca Fatihah, baca surah, ruku, baca apa? Itu ilmunya. Nah, begitupun juga orang haji maupun orang umroh harus ada ilmunya, nggak ujug-ujug datang ke sono, datang begitu aja, harus tahu ilmunya. Sebab orang yang melakukan sesuatu amalan tanpa ilmu, maka amalannya tertolak di hadapan Allah. Gampang sebenarnya, nggak usah malu. Banyak ustadz, undang aja ustadz mana yang mahir nih, yang sudah dan sudah haji, dinyatakan dia udah pernah haji juga, ada ilmunya, panggil aja, bimbing saya Pak Ustadz bagaimana cara umroh yang benar, cara haji yang benar, supaya apa? Punya nilai. Kita nggak bedanya ibu. Contoh lain, ibu masak sayur asam, ilmunya sayur asam nggak tahu, taruhin gambir, taruhin cuka, betul nggak? Taruhin kapur, bagaimana rasanya? Dan dibuang semua, ya kan? Begitu, itu ilmunya namanya. Jelas ya Bu ya? Nah kita lanjut Ibu, ini seputar Ka'bah. Pelajaran kita masih ada waktu setengah jam lagi nih Bu. Umat manusia pada masa jahiliyah memberikan kiswah kain penutup bagi Ka'bah hingga datang Islam. Dan Islam mempenetapkannya pada masa Yazid bin Muawiyah. Dia menutupinya dengan kiswah yang terbuat dari sutra. Pada masa Ibnu Zubair dia melakukan sebagaimana pendahulunya, dan dia menutupnya pada hari Asyura, 10 Asyura, bulan Muharram. Makanya sekarang dikembalikan lagi oleh pemerintah Arab Saudi ke zaman dulu, bahwa kiswah Ka'bah, bahwa kiswah Ka'bah itu dicuci, dibersihkan, diganti pada tanggal 10 Muharram. Dulu mah waktu saya haji tahun 98, itu setiap tanggal 1 bulan haji dicuci itu Ka'bah, ya, batu Ka'bahnya, kiswahnya diganti, kemudian disiram pakai minyak wangi, 1 drum itu minyak wangi. Dulu saya tak. Makanya ya Bu ya, kenapa kita tidak boleh kalau belum ini ngerambet begini, nyiumin boleh wangi, tapi jangan beranggapan di situ ada Allah. Nah, ini ilmu nih. Haji akbar adalah haji orang yang berangkat haji ketika wukuf di padang Arafah jatuh pada hari Jumat. Itu disebut haji akbar. Makanya pemerintah Arab Saudi juga kadang-kadang suka mengalih-alihkan itu. Yang kira-kiranya akbar kagak jadi, dirubah. Ya kan? Kenapa? Informasinya di Arab Saudi kalau haji akbar itu bayar pegawainya berapa kali lipat. Ya kan? Bayar untuk ininya berapa kali lipat. Karena emang harusnya begitu. Hukumnya itu udah berlaku. Itu disebut haji akbar. Karena pahalanya pun luar biasa. Ibu lanjut. Jadi di Ka'bah, Bu, jadi Ka'bah itu kiswahnya, ada kiswah kan yang nutup.
Hajar Aswad, kiswah itu dicuci setiap tahun sekali. Dulu di zaman Nabi ini ada hadisnya setiap tanggal 10 Muharram. Nah, waktu saya pergi haji tahun 98 itu tanggal 1. Waktu pemerintahan raja apa kan beda, rajanya beda udah. Nah sekarang dikembalikan lagi ke tanggal 10 Muharram. Waktu saya tanggal 1 bulan haji, makanya saya keluar setiap tanggal 1 bulan haji kiswah Ka'bah dicuci. Kemarin informasi selanjutnya sekarang dikembalikan setiap tanggal 10 Muharram karena awalnya dulu seperti itu. Tuh, ini kita tahu perkembangan. Ya, nah itulah di situ banyak orang yang salah kaprah ini dari orang-orang hitam negro, orang-orang hitam Bu Haji yang hitam banget, orang ya, masya Allah, hitamnya kayak lindung, tau kayak lindung. Udah hitam doang, kelihatan giginya doang, giginya hitam, hah? Iya, apa yang ada yang kayak arang katanya, buat dia, giginya putih, giginya doang. Dan dandannya mau bagus ini menatang-natang, tapi orangnya hitam-hitam juga. Nah, itu saya lihat itu bekas cucian Ka'bah, Bu Haji. Kain pelan bekas cuci Ka'bah diambilin, dimakanin, digagotin begitu dimakan, kalau naudzubillah itu kotor. Itu bekas cucian pelan Ka'bah yang bertahun-tahun kepanasan, kehujanan kan ya, dimakan. Aduh, ini orang nggak dikasih tahu, bukan biar apa lah, nggak ada ajarannya. Dia mau pengen dari barokah baik, barokah bukan dari situ, bukan begitu caranya. Sama dengan begini, orang ketika ziarah ke kuburan, ya kan, itu ke kuburan doain saja sudah, selesainya kita berdoa untuk diri kita, bukan minta kepada kubur. Ketika minta kepada kuburan musyrik. Kuburan Nabi aja boleh diusap mesannya tuh ya, kalau sempat masuk ke dalam makam Nabi itu nggak usah mengusap kuburan. Karena Nabi Abu Bakar Umar ya, Nabi Abu Bakar Umar, Utsman di luar kalau nggak salah, Ali juga di luar kalau nggak salah, itu nggak boleh diusap. Kita di sini ziarah kuali, kuburannya dipelukin, foto diusapin, dilap, itu ngapain? Ini ustadznya yang salah tuh kalau ada bawa ustadznya itu. Musyrik nanti dia, ya kan? Menyembah kepada kuburan. Makanya orang ziarah itu bedanya tipis banget akidahnya itu. Kalau dia kurang bekal ilmunya, dia bisa musyrik. Akhirnya mempercayai apa itu? Kuburan. Kuburan udah mati, udah gak ada hubungannya. Kalau berdoa kita ada hubungannya, nyampe. Bukan malah sebaliknya. Kata dia, umumnya orang kan yang dalam kubur itu seperti dalam hadis mal mayyitu. Apa Bu? Hikmahnya untuk orang yang ziarah kubur makam para wali Allah, ya Bu ya, makam Nabi termasuk ya. Apa hikmahnya? Hikmahnya pelajaran bagi kita bahwa sehebat apapun orang, setingkat wali sekalipun pasti mati. Apalagi kita pejabat bukan, wali bukan, mati nggak? Mati. Nah oleh karenanya Anda jangan merasa diri Anda sombong, jangan merasa kaya, jangan merasa pinter, jangan merasa apa, karena Anda semua pasti mati. Dengan begitu bagaimana? Banyak-banyaknya mempersiapkan diri untuk mati. Dulu Nabi melarang ziarah kubur. Kenapa dilarang? Karena keimanan orang belum kuat. Takut-takut kata Rasul, orang minta kepada kuburan. Setelah imanannya kuat, kata Nabi, silakan sekarang ziarahlah. Karena dengan ziarah mengingatkan kamu akan kematian. Itu hikmahnya. Hadisnya begini. Kuntu nahaitukum an ziyatil kubur. Aku melarang umatku untuk ziarah kubur. Kuntu nahaitukum, nahait apa 3 kali larang. Begitu keimanannya kuat,
fazuruha, maka ziaralah, fa innaha tudzakiru bil maut, dengan ziarah akan mengingatkan kamu kepada kematian. Itu hikmahnya. Gitu, makanya itu ziarah kemana-mana nih, ya di samping gitu kita seperti itu. Tapi kalau yang hobi main-main jalan-jalan resep, ya kan, naik mobilnya jalan makan bersama teman-teman, silaturahmi jadinya, ya pahalanya lain lagi. Kita sedekah sama teman, jajanin teman apa segala macam, waduh indah banget. Ustadz yang suruh meeting bawa sana, ya kan, kagak bayar ongkosnya, ya pulang dibekelin, dikasih belanjaan juga, kan bagaimana nggak seneng itu ya. Cuman mulut pada sember, pada joer, pada pemenilan, karena setiap makam ngoceh. Bahkan kalau tata ziarah saya, ibu yang pernah ikut mungkin berbeda dengan orang-orang lain. Saya mah jangan lebih malu lagi saya ketika nanti diperiksa di hari kiamat. Orang banyak yang terjerumus gara-gara saya nggak mau. Makanya selesai kita mendoakan makam, ya, mendoakan makam yang kita ziarahi, saya berdiri. Mari ibu-ibu, kita minta kepada Allah di sisi makam ini, di samping makam. Kebetulan karena memang kita sedang berada di situ. Berdoa bagaimana? Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita untuk ziarah ke makam Makbarah Paduka Rasulullah. Kalau sudah makam Rasulullah ngapain? Kalau nggak umroh ya haji, kan gitu. Lah jauh, ya kan? Emang dekat ya kita sini. Nah, kayak di wali-wali semua yang ada. Gitu Bu, hikmahnya supaya kita bisa jarak. Kalau buat jarakin, begitu kita saksikan sempat umroh, lihat di makam Rasul, Anda nggak yang minta-minta? Anda baru mendekat aja, haji. Nah, ya kan? Nah, udah keluar gitu. Bahasa kita nyaman. Nah, pergi. Harap, udah begitu baik. Jangan kita lagi berdoa begini, ada orang yang marah dekat saya. Saya berdoa, ya kan? Berdoa, bukan saya minta. Tapi anggapan orang Arab yang namanya begini kan ada bisa berdoa, bisa minta. Paham, tapi orang Arab makan Rasulullah, tapi orang Arab kan nggak ngerti bahasa kita. Jangannya kita minta ke Rasul, udah diusir baik, gitu loh. Paham nggak maksudnya? Kalau ngerti bahasanya, mah dia juga nggak marah, karena bahasanya beda. Oh, ya ahi, haram. Dianggapnya dia udah negatif baik, dianggapnya minta baik udah. Nah gitu ya, paham ya? Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut, masih setengah jam lagi. Dari Aisyah berkata, berilah wewangian pada Baitullah Ka'bah, sesungguhnya hal itu termasuk bagian dari membersihkannya. Makanya Ka'bah itu kok wangi banget ya, yang dikaro wangian apa sedrum Bu. Waktu zaman saya lihat tanggal wangi. Satu drum trigen, bukan yang gede, yang tanggung tuh, yang hijau ya. Waktu Ka'bah dicuci, saya di depan ini kalau ngeliatin bagaimana caranya. Waktu itu masih Presiden Soeharto waktu saya zaman pada masuk niat. Apa sih isi di dalam Ka'bah? Lah cuma benda-benda tua aja, rencong bekas Nabi perang zaman dulu gitu. Cuman itu adalah pusat pemersatu umat Islam untuk sholat menghadapnya Ka'bah. Dulu kan sholat bukan madhabnya Ka'bah dulu. Kemana dulu? Pertama sholat madhabnya kemana Bu? Masjidil Aqsa dulunya. Kapan itu terjadi perpindahan kiblat? Tahun kedua Hijriyah. Ketika Nabi sholat di masjid yang sekarang disebut Masjid Qiblatain, sholat Zuhur 4 rakaat, 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis, 2 rakaat suruh dipalingkan menghadap Masjidil Haram. Makanya di Madinah ada museum masjid namanya Masjid Qiblatain, buat sejarah masjid 2 kiblat. Paham ya? Masih di buat orang-orang ziarah aja. Oh, udah enggak ada.
sejarah itu. Ayat Al-Qur'an itu sejarah. Sejarah, Bu. Ayat Al-Qur'annya fawalli wajhaka syatral masjidil haram fawallu wujuhakum syatrah. Nah, kata Allah, hai Muhammad, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram yang kau sukai sampai kiamat. Oh. Selanjutnya udah nggak ada lagi orang mandap Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis aja sholat, yang teman-teman yang pada ziarah ke Masjidil Aqsa di Palestina, sholatnya menghadap Ka'bah, arah Ka'bah, Masjidil Haram Mekah. Itu dulu sejarah zaman Nabi. Nah, lebih terang ya Bu ya, paham ya Bu ya. Nah, kalau kemudian wangi-wangian, memang Aisyah juga menyuruh kepada para petugas Mekah itu untuk diberikan wangi-wangian Ka'bahnya. Bukan wangi sendiri, Ka'bahnya wangi banget ya. Orang yang nggak ketemu orang kampung ya. Padahal karena memang dikasih minyak wangi. Lu saya lihat sendiri kok. Iya kan? Kapan itu? Ketika saya haji. Gedung-gedung. Ada tangga buat naik multazam, pintu Ka'bah ya kan? Ada namanya multazam. Doa di mustajab. Di sekitar sini mau ada doa, janji-janji. Kemudian larangan-larangan melakukan kejahatan di tanah haram. Wa may yurid fihi bil hadi bi zulmin nusikhu min adzabin alim. Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim, di dalamnya niscaya akan kami timpakan kepadanya siksa yang pedih. Jadi di tanah haram udah melakukan kezaliman, Bu, hati-hati ya Bu ya. Ada yang juga macam-macam dah. Karena kadang-kadang balasannya nggak sampai ke rumah itu, langsung. Nah ini, kalau yang ini bener, ya kan? Yang ini mah bener bagaimana? Lebaran orang diembat. Iya. Depan Bu Haji. Tuh kan. Iya. Jadi depan Bu Haji. Iya. Artinya apa? Apa yang kita ucap langsung dibuktikan oleh Allah. Contoh, saya Bu Haji, sama ini Bu Haji ya. Ketika saya sholat pertama datang di basement yang kedua sholat lantai satu dah, kedua ntar Johor, Asar, Maghrib lantai ini, ya kan, sampai Isya yang di ujung sekali baru pulang. Itu dikabul, padahal saya ini kan nggak tahu arah jalannya lah, sejalan-jalannya nggak tahu. Iya begitu Bu Haji, sama lah. Ini kok kita ada data ini, orang tadi ngucap pertamanya begitu. Bu Haji lihat bagaimana pengalamannya? Sampai ya, Masya Allah. Iya, iya. Nah, ada apa sama baik, orang anut tunggu apa namanya? Seni. Iya, dulunya tempat muadzin dulu itu ada suara speaker di situ. Ya Bu ya, jadi orang yang melakukan kejahatan di sekitar situ akan dibalas dengan kejahatannya. Begitu juga akan melakukan kebaikan, maka dia akan dibalas dengan kebaikannya. Makanya orang yang pergi umrah, pergi haji harus jujur dengan diri sendiri. Ya, makanya di sana Bu nih, orang harus jujur dengan diri bagaimana? Arab aja udah lepas. Coba kalau waktunya azan Johor maupun Asar, pergi, dagangannya ditinggal. Tanya Bu Haji, yang udah haji dah, dagangannya ditinggal. Coba kalau kita pikir orang Indonesia, gua ambil aja ngapa ya? Coba-coba diambil, ya kan? Karena yang jalan malaikat itu. Ntar kayak ada aja yang ibu dibikin keder. Kontan dibalas. Ya Bu ya, makanya orang yang melakukan kejelekan dibalas kejelekan, yang melakukan kebaikan juga dibalas dengan
kebaikan. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Siti Aisyah, dia berkata Rasulullah bersabda, akan ada pasukan yang menyerang Ka'bah ketika mereka sampai di padang Sahara, gurun Sahara. Mereka akan dibenamkan dari awal sampai akhir. Aku berkata, kata Aisyah, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang sedang pada mereka ada yang tujuannya berniaga, berdagang, dan juga ada orang yang bukan berniaga, akan dibenamkan dari awal sampai akhir mereka semua. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Dibangkitkan dengan niatnya masing-masing. Ketika ada orang yang menyerang Ka'bah waktu zaman Nabi, udah tahu Nabi, Aisyah udah tahu, Aisyah dikasih tahu sama Nabi, udah tahu orang bakal menyerang Nabi. Itu gerombolan orang, kata Aisyah, itu kan ada gerombolan orang bukan hanya menyerang Ka'bah, itu ada yang mau dagang. Mereka itu tergantung bagaimana niatnya. Makanya innamal a'malu binniyat. Niatnya melakukan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Niatnya berdagang dibalas dengan keuntungan. Orang dagang tergantung niat. Kita pun juga niatnya ngaji aja udah dengerin. Setelah dapat diamalkan. Karena kalau nggak diamalkan kagak ada artinya, kayak pohon tidak berbuah. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon, kagak ada buahnya. Paham, Bu? Kemudian selanjutnya yang disukai ziarah ketiga masjid dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, janganlah memaksakan diri untuk melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjidil Aqsa. Makanya inilah menjadi propaganda orang-orang travel umroh. Ayo umroh plus ziarah, ya kan, ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Orang yang ziarah, orang yang sholat di Masjidil Aqsa dibalas sama dengan 1 rakaat 10.000 dibanding dengan sholat di masjid lain. Kalau di Masjid Nabawi Madinah 1.000, ya Bu ya. Di Masjidil Haram 100.000. Salatun fi masjidi haja abdullu min alfin salatun fi masiwa. Salat di Masjid Nabawi kata Rasulullah dibalas 1000 kali dibanding masjid Nurul Iman yang ada di Kampung Kobar, ya kan? Tuh. Ilal Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram, wasnatun di Masjidil Haram abdullu min mi'ati alfin. Dia lebih baik daripada 100.000 kali dibanding masjid yang di luar kota Mekah. Makanya orang ketika umroh maupun haji pakai sifat haji mumpung ada di Mekah, puas-puasin ibadah. Tuh. Saya kalau nyampaikan tausiah, iya. Kalau belanja mah di Tanah Abang ya banyak. Makanya Bu, maaf Bu Haji, saya sarankan kepada jamaah yang pernah saya sampaikan itu, yang pernah saya diundang ceramahnya, Bu, kalau belanja mah dari sekarang aja Bu, di Tanah Abang banyak. Mau teko-teko yang kayak di Mekah kuning-kuning, di Tanah Abang ada. Mau korma yang bagus banget ada di Tanah Abang. Simpen aja di rumah. Ibu mah beli sono yang antik-antik aja, yang kagak pernah ada di Indonesia. Ya kan? Kadang-kadang juga banyak yang kecelek. Kecelek bagaimana? Saya punya teman orang Adijia, ketemu sama saya di Tanah Abang. Dia bilang, barang dari Tanah Abang saya bawa ke Adijia. Adijia itu dekat Haram ya. Nah, toko-toko itu Adijia. Nah, dari situ saya
bawa lagi ke Madinah, toko dia, beberapa toko dia supplier pakaian. Tanah Abang dari mana? Dari Yogyakarta, ya kan? Saya pernah tanya di Madinah itu, loh ini kayak batik Jogja nih. Yang nungguin toko kebetulan orang mukimin, orang Indonesia yang tinggal di sana. Mirip ya Pak ya? Kata dia, iya itu kok mirip di Indonesia, dari Jogja ini mah. Tetapi itu kenapa mereknya Swedia? Nah, Swedia mereknya, saya ingat itu. Kalau saya baca langsung kerahnya, ini Swedia. Pak, orang kita kan Indonesia pengen ngetren kalau merek-merek luar negeri, makanya di merekin Swedia. Ini bohong juga kalau gitu. Lah udah, ini mah saya masih macam saya nungguin toko doang, punya bos saya. Ya dari sono dibeli lagi, ya kan? Bawa lagi ke Indonesia. Nih batik dari Arab Saudi. Ya kalau yang tahu mah Arab Saudi lalu peang Jogja. Iya begitu buat. Lah itu yang apa burung terbang-terbangan yang apalagi itu yang dari Mekah kalau mau bawa oleh-oleh nih yang buatan Cina. Berarti orang dari negara lain, ya Bu ya. Oke Bu, kita lanjut. Jadi ziarah, jangan kau berpergian jauh kecuali ketiga masjidku, Masjid Nabawi Madinah, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa Palestina. Udah pernah ada yang ke sana? Belum, buat ini belum. Kalau yang perang sekarang di Gaza itu masih jauh dengan masjid itu Bu ya. Jauh. Jadi masih jauh ya, masih jauh. Kemarin saya nyari informasi ternyata jauh. Jadi orang-orang yang mau ke Palestina ke Masjid Aqsa masih diperbolehkan. Cuman diperiksanya ketat banget. Karena dianggapnya takutnya penyelundup atau apa-apa. Visanya juga mahal. Visanya pun juga mahal. Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut, masih ada waktu. Adab memasuki Masjid Nabawi. Ini bukan Masjid Nabawi doang, masjid mana aja di seluruh dunia yang namanya masjid, kita kalau masuk masjid ada adabnya, ya ada akhlaknya. Jangan tergesa-gesa memakai wangian dengan memakai pakaian bagus dan masuk mendahulukan kaki kanan. Ibu masuk Masjidul Iman pakai kaki apa? Kanan, ya kan? Biasakan pakai kaki. Baca doa, apa doanya? Gampang kan? Nah itu, Ibu Aisyah udah hafal. Karena dia depan masjid rumahnya, jadi dia seringkali masuk masjid. Ya, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udu salam. Fa'ina rabbana bisalam, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Bukan terusin salam-salam semua, bukan, itu berzikir ya. Nah itu doa khusus untuk masuk masjid. Masuk kaki kanan, ya kan Bu ya, disunahkan. Baca doa. Adab memasuki masjid, lalu mengucapkan doa yang masyhur, doa yang tadi yang dimaksud. Disukai datang ke Raudhah Asy-Syarif terlebih dahulu. Raudhah itu kan di Madinah itu taman daripada taman surga. Di situ ada makam Rasul. Nah, kalau orang-orang yang di sana masjid disukainya itu masuk ke Raudhah dulu, baru melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Bagaimana kalau masuk langsung tahiyat masjid juga? Rodo mentar, apalagi ibu-ibu. Boleh-boleh saja, karena ibu-ibu terhalang sama laki-laki, makanya ada jadwal masuk ke raudhahnya, ya Bu ya, terhalang. Nah makanya boleh saja. Ini mah kesunahan, bukan satu keharusan. Lihat situasi dan kondisi. Contoh lain, Bu, perhatikan. Ibu masuk masjid, takwa ada contohnya. Ada pengajian besok hari Rebo, seperti yang ngajar Ibu Ustazah Atikoh yang
Ibu masuk masjid, tahu-tahu di masjid itu orang udah pada penuh. Ibu langsung masuk. Kalau namanya orang masuk masjid dimanapun masjidnya, pasti dia melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Tapi ibu nggak langsung duduk, boleh saja, tapi ibu harus baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Itu termasuk menghormati masjid. Jangan lonong langsung duduk, baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di samping pertama masuk masjid tadi baca doa tadi, ya kan? Allahumma assalamu minka salam wa alaika ya salam. Pakai Rabbana bisalam Allahumma tahli abwaab rahmatik. Nah, begitu sampai lah udah pengajian udah mau dimulai tuh. Ya kan, masa kita sholat. Kalau orang ada yang begitu sholat nggak tahu ilmunya, paling katain orang kita sok banget. Baca aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 3 kali, sama dengan menghormati masjid. Sekarang udah nggak ada, tapi kemarin mah ada tuh di masjid saya juga ada. Lah lagi pengajian yang ngajar ke Fatur Rahman, saya di sampingnya sebagai MC-nya. Tahu ada orang datang langsung dia sholat sunat qobliyah doa karena isya maghribnya mah udah. Saya bilang ini orang kurang ilmu nih, ya kan? Udah aja duduk di situ baca subhanallah 3 kali selesai. Udah saya kasih tahu, saya jelasin begitu emang dasar orang yang merugul. Tahu orang merugul? Orang kalau merugul kan biar udah dinasehatin udah kasih tahu, ya kan? Jangan ngomongin orang, ngomongin juga, ya kan? Apalagi udah haji, jaga hati-hati nih. Ya kita udah haji itu, udah umroh itu, kan ada orang yang sedang pakai ihram nggak boleh ngomongin orang, nggak boleh fasik, nggak boleh busuk, ya kan? Itu ngomongin orang kan? Fasik, busuk. Kalau busuk itu masuk kategori bersetubuh, ya. Busuk. Wala ropas itu masuk kategori bersetubuh. Ropas, wala busuk, wala jidal fil haj. Orang yang sedang melakukan haji nggak boleh ropas. Artinya ropas itu kata jelek yang dia lakukan. Tadi kita baca dalam kitab khusus, ternyata ropas itu masuk sampai dia itu sama istrinya sendiri, padahal sampai melakukan yang berbau-bau parnoda, nggak boleh. Makanya ketika itu dia batal. Hati-hati tuh. Ropas, wala busuk, berbicara kotor, wala jidal, berbantah-bantahan, lagi pakai ihram, berbantah, nebak badan, ya kan? Bagaimana itu? Hati-hati. Itu kalau dalam kitab khusus malah dibilang dia harus menyembelih itu, karena dia pakai ihram, bayar denda, ya kan? Kecuali tidak pakai ihram, selesai umrohnya, selesai hajinya, lah punya bini lu campur berapa kali kek, silakan, kan begitu. Ini kita biar tahu, ya. Makanya kalau ada udah orang pulang haji masih menggunjing orang, jelekin orang, ngomong orang yang bener kayaknya dia doang, ya kan? Nah itu berarti hajinya diperlukan. Aplikasi dari pelaksanaan ketika dia pakai ihram belum terhalang sekarang. Naudzubillah min, jaga lisan kita baik-baik, ya Bu ya. Jaga diri kita kan udah haji, jangan sampai disebut kata orang Bekasi mah haji-haji, haji-haji, jelek kan? Tapi orang sini mah nggak ada, orang sono. Iya, orang sono, ini mah enggak. Apa kata Rasulullah? Tuba liman sakolahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan dirinya, aib dirinya, tapi dia sibuk untuk tidak mengorek-orek aib dan kekurangan pada diri orang lain. Tapi celaka benar orang yang kekurangan dirinya, aib dirinya, tapi dia mencari-cari mengorek-orek aib dan kekurangan pada diri orang lain sampai dia lupa dengan aib dan kekurangan dirinya sendiri.
Karena setiap kita ini semuanya ada kekurangan, ada kelebihan. Makanya kenapa kita harus menyatu, saling menutupi. Udah punya teman salah, jangan cecer mulu kesalahannya, jangan. Tutupi ya dengan kebaikan. Oh si anu ya, saya kurang tahu ya. Si anu ini, yang belum tahu, yang menganu ya orang tadi. Ya Bu ya, jelas Bu ya. Saya berharap kita walaupun pengajian tiap bulan, mari apa yang disampaikan itu betul-betul ditelaah dalam diri kita, dipraktekkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ngaji udah dikasih tahu, jangan ngomongin orang, masih aja ngomongin orang. Oh kan orang sini, oh no. Jelas Bu ya? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pengajian kita hari ini sampai adab memasuki Masjid Nabawi. Masih banyak karena kita pengajiannya sebulan sekali. Ya Bu ya, jadi Nutrun baik, ini kitabnya belum habis-habis ini, baru setengah. Ini jangan-jangan bisa setahun sampai 2 tahun lagi. Karena jelasin 2-3 lembar, waktunya habis. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita tutup aja pengajian kita ya Bu ya. Kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semua bermanfaat. Yang baiknya ambil, yang jeleknya dibuang ya Bu ya. Kalau ada intermejo apa situ sekedar intermejo, dibuang saja. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita baca Fatihah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesempatan pada kita untuk gemar hadir di majelis Islam. Dan kita doakan anak-anak cucu berketurunan kita, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam menggapai pelajarannya. Karena sekarang masuk tahun ajaran baru lagi ya Bu ya. Anak cucu kita doain mudah-mudahan senang belajar ya Bu ya. Jadi anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibunya juga rajin beribadahnya kepada Allah, karena ketika kita mati Bu, kemarin saya ceritakan luar biasa itu, karena saya baru tahu lagi ada ular yang panjangnya sepanjang bumi dan langit, ya kan? Itu yang akan mencari 5 orang yang salah satu diantaranya orang yang meninggalkan sholat. Makanya sholat jangan sampai ditinggal Bu ya, kecuali ibu-ibu lagi ada halangan menstruasi atau menstruasi. Ya, nah kalau yang di Sujaul Akro namanya itu ular yang ada di dalam kubur Bu Haji. Itu ular yang di dalam kubur. Kalau yang di akhirat nama ularnya lain lagi.